Kami keluarga besar PT NPM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi semua teman-teman kami yang muslim, penonton dan subscriber channel Mr. Handy dimanapun berada. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2021 atau 1442 Hijriah. Pada kesempatan ini, kami akan membahas sekilas sejarah perusahaan otobus PT NPM yang berasal dari kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Video ini merupakan edisi spesial Idul Fitri 2021 atau 1442 Hijriah. NPM adalah salah satu PO tertua di Indonesia. NPM berdiri sejak tahun 1937 sebelum Indonesia merdeka. Berdirinya berbarengan dengan ODP Sibual-Buali di Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebelum tahun 1937, Bapak Bahaudin menjalankan usaha bendi atau dokar, kereta yang ditarik oleh kuda untuk mengangkut penumpang masyarakat Padang Panjang yang ingin bepergian. Ketika itu, kota Padang Panjang merupakan sebuah kota yang sangat ramai, karena di kota ini ada arena pacuan kuda yang sangat legendaris di zaman kolonial Belanda. Di tahun 1937, bersama dengan rekannya sesama pengusaha di Padang Panjang, mereka berkongsi mendirikan perusahaan otobus yang diberi nama NPM. NPM merupakan akronim atau singkatan Naikilah Perusahaan Minang, yang merupakan usaha angkutan bus umum yang didirikan pada tahun 1937 oleh Bapak Bahaudin Sultan Babansonan Kuniang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada awalnya, Bapak Bahaudin berkongsi dengan partner bisnisnya untuk membeli satu unit bus yang pertama. Namun, pada perkembangannya, rekan bisnis pendiri NPM mengundurkan diri dan kepemilikan saham NPM menjadi 100% milik keluarga Bapak Bahaudin Sultan Babansonan Kuniang. Walaupun Bapak Bahaudin adalah pendiri sekaligus direksinya, beliau tidak memiliki saham di PT NPM. Pemegang saham NPM pada tahun 1937 sampai tahun 1976 adalah istri dan 9 anaknya dengan masing-masing saham sebanyak 10%. Trayek awal NPM adalah antar kota dalam provinsi Padang Panjang Sawalunto pulang pergi. Ketika itu, Sawalunto merupakan sebuah kota tambang yang sangat ramai. Banyak warga Padang Panjang yang hilir mudik di kedua kota tersebut, baik itu untuk bekerja maupun urusan pribadi lainnya. Pada kepemimpinan Bapak Bahaudin, generasi pertama PT NPM, perusahaan keluarga ini mulai dirintis dengan satu unit bus, dan pada perkembangannya, sekitar tahun 1967, NPM pernah mencatat armada busnya mencapai 33 unit bus Chevrolet jenis Apache dan tipe C50. Prinsip utama Bapak Bahaudin ketika mengelola NPM adalah tidak mau berutang dalam membangun usahanya, baik itu untuk membeli bus, renovasi bus, perbaikan bus, ataupun suku cadang, semuanya harus dibayar tunai atau cash. Bapak Bahaudin memimpin NPM selama 39 tahun lamanya, sampai beliau wafat pada tahun 1976. Pada sekitar tahun 70-an, perusahaan NPM mengalami kemunduran yang disebabkan oleh munculnya pesaing baru dengan armada yang terbaru, yaitu Mercedes-Benz. NPM terus mencoba bertahan dengan armada Chevrolet yang kebanyakan adalah tipe Apache dan C50 yang sudah mulai tua dan ketinggalan zaman. Perbedaan mencolok antara armada Chevrolet dan Mercedes-Benz adalah bahan bakarnya, yaitu Chevrolet masih menggunakan bensin dan Mercedes-Benz menggunakan solar. Dari sisi harga, solar jauh lebih murah daripada bensin.
Namun ketika itu Bapak Bahaudin mengakalinya dengan mengganti mesin bensin pada Chevrolet ke mesin diesel yang buatan Chevrolet juga. Bapak Bahaudin yang berprinsip tidak mau menggunakan dana utang untuk mengembangkan usaha tentu akan semakin ketinggalan akibat perubahan ini. Akibatnya, usaha ini terus mundur dan jumlah armada terus berkurang. Ketika Bapak Bahaudin meninggal dunia pada tahun 1976, NPM tinggal memiliki 11 unit bus yang semuanya bermesin Chevrolet. Setelah Bapak Bahaudin meninggal dunia, PT NPM kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua. Sepeninggal Bapak Bahaudin, pendiri NPM pada tahun 1976, keluarga mengadakan rapat dan dipilihlah Bapak Khairul Bahaudin sebagai direktur baru. Beliau merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara, anak mendiang Bapak Bahaudin Sultan Bansonan Kuniang. Setelah menjabat sebagai direktur, Khairul melihat persoalan mendasar yang perlu diprioritaskan untuk dicari solusinya oleh NPM, yaitu mengenai peremajaan atau penggantian armada dari Chevrolet ke Mercedes-Benz. Langkah pertama yang dia lakukan pada tahun 1976 adalah menjual 9 bus Chevrolet dari 11 bus yang tersisa, yang dinilai sudah tidak efisien lagi lantaran sudah terlihat tua dan jadul. Hasil dari penjualan 9 bus tersebut ditambah lagi dengan modal dari pemegang saham, maka dibelilah 2 unit bus Mercedes-Benz tipe 813. Kemudian di tahun itu juga sisa 2 unit Chevrolet juga dijual dan langsung dibuat untuk membeli 2 unit bus Mercedes 813 lagi. Jadi total ada 4 armada bus NPM di tahun 1976. Bus ini dibuat untuk melayani trayek Padang Panjang Sawah Lunto PP. Tahun berikutnya atau tahun 77, NPM kembali menambah armada busnya. Namun kali ini bus Mercedes-Benz dibeli secara kredit sebanyak 3 unit dengan uang muka 40%. Begitulah seterusnya. Tahun-tahun berikutnya NPM terus menambah armada Mercedes-Benz-nya. Selama periode awal kepemimpinan Bapak Khairul, dividen tidak dibagikan. Keuntungan perusahaan selalu diinvestasikan kembali dengan membeli dan menambah armada bus. Singkat cerita, PT NPM di bawah pimpinan Khairul Bahaudin mengalami kemajuan. Pada tahun 1976 hingga tahun 1995, perusahaan mengalami kemajuan yang sangat bagus. Hal itu bisa dilihat dari jumlah armada yang digunakan oleh PT NPM mencapai 101 unit bus pada tahun 1995. Bapak Khairul mengembangkan bisnis PT NPM dari bus antar kota dalam provinsi dengan membuka divisi antar kota antar provinsi sejak tahun 1982. Pada tahun 1982, NPM mulai merintis trayek akap pertama mereka di jurusan Padang Medan PP. Sejak tahun 1990, PT NPM membuka trayek akap menuju beberapa kota di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Bogor. Sekitar tahun 80-an sampai 95 merupakan masa keemasan angkutan bus NPM ini. Begitu juga yang dirasakan oleh semua perusahaan AKDP maupun akap di semua jalur lintas Sumatera. Pada era itu banyak sekali PO asal Aceh, Medan, dan Sumatera Utara serta Padang meraih masa kejayaannya di lintas Sumatera, terkhusus trayek Jakarta-Medan atau Jakarta-Padang. Tahun 1997, NPM mulai merasakan krisis keuangan atau krisis ekonomi, di mana harga suku cadang bus Mercedes-Benz mengalami kenaikan hingga 300%. Pada awal tahun 1998 terjadi kenaikan biaya transportasi baik laut, darat, dan udara karena krisis moneter yang terjadi. Pada tahun 1998, bus NPM yang biasanya beroperasi sebanyak 101 unit, kini hanya tersisa 80 unit yang bisa dioperasikan, sisanya digudangkan atau perpal. Karena tidak diperbaiki, mengingat harga suku cadang yang sangat mahal.
Sebagian dari bus yang perpal, suku cadangnya mulai dicopot satu persatu untuk mengganti suku cadang bus yang sedang jalan. Semakin hari, pendapatan bus NPM semakin kecil dan armada yang dijalankan juga semakin sedikit. Pada tahun 2000, pemerintah menerapkan deregulasi dalam industri penerbangan. Kebijakan tersebut tambah memperparah keadaan pengusaha otobus karena strategi yang dilakukan oleh beberapa maskapai penerbangan dengan biaya yang sangat murah, efisiensi waktu, menjadi daya tarik bagi masyarakat menggunakan jasa angkutan udara daripada angkutan darat. Sebagai contoh, pada musim libur tahun 2003, penumpang NPM Padang Jakarta sangat sepi. NPM tetap mencoba bertahan walaupun hanya berangkat satu kali satu hari dari terminal Bukit Surungan. Itu pun okupansinya hanya 30-40% dari kapasitas kursi yang ada. Di trayek AKDP juga mengalami nasib yang suram. Sejak tahun 2002 hingga 2003, NPM juga mengurangi unit bus AKDP-nya. Biasanya bus Padang Sicincin, Padang Panjang Bukit Tinggi itu ada 160 rit sehari yang dilayani oleh 20 unit bus. Berkurang menjadi 96 rit sehari dengan hanya dilayani oleh 12 bus pada tahun 2003. Demikian juga di rute Padang Panjang Bukit Tinggi Payakumbuh. Biasanya ada 90 rit sehari yang dilayani dengan 15 bus NPM, berkurang menjadi 66 rit dengan 11 unit bus pada tahun 2003. Penyebab NPM mengurangi rit dan jumlah armada AKDP-nya adalah perubahan sikap masyarakat dalam hal transportasi. Sejak awal tahun 2000-an, masyarakat sudah mulai dengan mudah membeli kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Selain itu, banyak juga usaha rental mobil mulai bermunculan, karena masyarakat yang membeli mobil pribadi seperti Kijang Kapsul dan Avanza banyak yang merasa terbantu cicilannya dengan kegiatan tersebut. Di sisi lain, trayek AKDP-nya NPM itu jaraknya tidaklah terlalu jauh. Jadi, gaya hidup baru masyarakat banyak yang menggunakan sepeda motor untuk jarak pendek. Mereka merasa jauh lebih irit biaya serta waktu dan lebih nyaman ketimbang harus naik bus besar yang harus berdesak-desakan jika keadaan penumpangnya penuh. Sejak tahun 2000-an, banyak bermunculan usaha travel yang menggunakan mobil pribadi yang penumpangnya diantar jemput. Transportasi travel resmi maupun gelap ini bak jamur di musim hujan. Hampir di setiap kota ada, membuat pilihan masyarakat dalam hal transportasi jadi lebih banyak, sehingga peluang bus besar menjadi lebih sedikit. Melihat situasi itu, banyak juga pengusaha baru yang menggunakan bus berukuran kecil sejenis Elf untuk jarak pendek AKDP. Maka tak ayal semakin hari semakin sulit bagi NPM mendapatkan penumpang di trayek AKDP tersebut. Di masa jayanya dulu, bus NPM ada lewat setiap 5 menit sekali. Namun, pada tahun 2000-an ini menjadi semakin lama, bahkan ngetem 1 jam pun kadang penumpang belum setengahnya terisi. Khairul sebagai pemimpin tetap berusaha untuk mempertahankan perusahaan, meskipun beberapa faktor yang sudah kami jelaskan sebelumnya merupakan penyebab kemunduran perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh Bapak Khairul yaitu memperbaiki bus yang rusak dengan mengkanibalkan beberapa bus yang rusak agar yang lainnya tetap bisa beroperasi. Selain itu, Bapak Khairul juga menjual beberapa unit bus yang laik jalan untuk menutupi biaya operasional dan perbaikan bus lainnya. Namun, upaya yang dilakukan dengan biaya yang terbatas mengakibatkan perusahaan semakin mengalami kemunduran. Ketika Bapak Khairul meninggal dunia di tahun 2006, bus NPM yang tersisa hanya 40 unit yang masih beroperasi. Selebihnya banyak yang digudangkan karena tidak diperbaiki atau sebagian suku cadangnya sudah dicopot. Sepeninggal Bapak Khairul Bahaudin, NPM tidak memiliki direksi yang baru selama 3 tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai tahun 2009.
Pada periode tersebut, keluarga besar atau pemegang saham PT NPM mempercayakan manajer personalia dibantu kepala mekanik untuk mengatur dan bertanggung jawab terhadap perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena setelah Bapak Khairul meninggal dunia, kepemimpinan perusahaan beralih ke anaknya, yaitu Angga Firkansa Khairul. Namun pada saat itu, belum memungkinkan bagi Angga untuk mengelola perusahaan. Karena keterbatasan pengalaman dan masih kuliah di Australia, maka berdasarkan rapat keluarga, diputuskanlah memberi kepercayaan kepada manajer personalia sebagai pimpinan sementara NPM. Tugas manajer personalia adalah mengawasi dan membuat laporan yang akan disampaikan ketika diadakan rapat dengan keluarga pemilik perusahaan. Selama 3 tahun tersebut, tidak ada penambahan atau peremajaan unit di PT NPM. Pada tahun 2008, terjadi lagi pengurangan unit bus yang beroperasi disebabkan kendala keuangan. Akibatnya, semakin banyak bus yang digudangkan karena mengalami kerusakan. Untuk trayek AKDP, Padang Sicincin Padang Panjang Bukit Tinggi, tinggal tersisa 11 bus dengan 44 rit. Dan trayek Padang Panjang Bukit Tinggi Payakumbuh, tersisa 7 bus dengan 21 rit. Sedangkan untuk AKAP hanya tersisa 17 bus yang masih layak jalan. Melihat situasi yang semakin sulit di jalur AKDP, perusahaan mengeluarkan keputusan pahit. Pertengahan tahun 2008, PT NPM mengakhiri trayek AKDP yang sudah dirintis sejak tahun 1937 oleh sang pendirinya, yaitu Bapak Bahaudin Sultan Baban Sonan Kuniang yang sukses pada masa kepemimpinan Bapak Khairul Bahaudin. Selama 71 tahun, NPM melayani masyarakat Padang Panjang, Bukit Tinggi, Sicincin, dan Payakumbuh dalam hal transportasi di dalam Provinsi Sumatera Barat. Namun karena pilihan masyarakat jugalah yang membuat NPM terpaksa berhenti di jalur AKDP tersebut. Pada tahun 2009, Angga lulus dari Universitas Charles Sturt di Sydney dengan mengambil jurusan marketing. Sepulangnya ke Indonesia, Angga bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Kemudian Angga pulang ke Padang Panjang dan menjabat sebagai direktur di PT NPM yang baru. Namun selama 2,5 tahun bekerja di bank dan secara bersamaan bekerja juga di PT NPM, barulah sejak tahun 2011 Angga mulai fokus 100% di PT NPM sebagai CEO yang baru. Sebagai pimpinan baru, Angga mulai memikirkan untuk mengembangkan usaha milik keluarganya. Langkah yang pertama dilakukannya adalah pembenahan dalam struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya dilakukan pembenahan armada yang tersisa dengan cara mengganti bodi atau karoserinya. Pembenahan dilakukan dengan cara mengkanibalkan sisa-sisa armada menjadi beberapa unit bus yang layak pakai untuk menambah armada yang ada. Dan sisanya bus yang sudah nggak bisa lagi dipakai, akhirnya semuanya dibesi tuakan. Pada tahun 2009, masih ada 17 bus yang layak jalan dari 27 bus yang masih dijalankan, namun kondisinya tidak terlalu bagus lagi. Pada saat itu di gudang masih banyak sekali bus NPM diparkirkan. Dengan mengkanibalkan atau mengganti karoseri, tahun 2010 NPM memiliki 29 unit bus yang layak jalan untuk melayani penumpang AKAP setianya. 29 bus tersebut melayani 2 trayek AKAP aktif yang tersisa, yaitu Padang Medan PP dan Padang Jakarta PP. Tahun 2011 dibentuklah IPOMI atau Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, dan Angga Firkansa Khairul terpilih sebagai wakil ketua IPOMI. Pada tahun 2012, Angga mengembangkan perusahaan NPM dengan membuka divisi pariwisata dengan nama Firkansa Tourbus. Latar belakang pengembangan usaha angkutan pariwisata karena kondisi pariwisata di Sumatera Barat sudah semakin maju dan berkembang. Dengan bermodalkan 7 unit bus baru, Firkansa Tourbus melayani pesanan bus pariwisata baik dari Sumatera Barat maupun dari provinsi lain. Tahun 2015, PT NPM mulai menambah armada baru dengan bus keluaran terbaru dari Mercedes-Benz dan dikaroserikan di Rai Santosa dengan model terbaru.
tahun 2015 ini, total keseluruhan armada NPM mencapai 47 unit bus, melayani di 3 trayek yaitu Padang Jakarta, Padang Medan, dan Padang Jambi. Pada tahun 2017, PT NPM mendapat penghargaan Wahana Adigata dengan kategori bintang 3 bus akap kelas ekonomi dan bintang 4 bus akap kelas non-ekonomi. Bus pariwisata Virkansa Tourbus juga mendapat penghargaan Wahana Adigata bintang 5 kategori bus pariwisata. Pada tahun 2018, Virkansa Tourbus membuka perwakilan di Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru. Untuk merintis disediakan 10 unit bus di Pekanbaru, yaitu 5 medium dan 5 bus besar. Tahun 2018, pemerintah membuat kebijakan untuk menaikkan harga tiket pesawat udara. Tentu saja, kebijakan ini langsung menggairahkan kembali perusahaan bus jarak jauh Padang Jakarta. Okupansi penumpang semakin bagus sejak tahun 2018 itu. Maka kemudian PT NPM menambah dan meremajakan kembali unit bus mereka pada tahun 2019. Tahun 2019, NPM membeli bus baru sebanyak 10 unit berbodi Legacy SR2 HD Prime. Tahun 2019, PT NPM mulai mengikuti selera zaman dengan aplikasi penjualan tiket secara online. Pada bulan April 2019, PT NPM kembali melakukan perluasan trayek bus akap ke Provinsi Riau dengan membuka trayek Padang Pekanbaru. Kemudian disusul dengan trayek Padang Dumai via Pekanbaru dan Padang Perawang PP. Sejak tahun 2019, seluruh bus yang dioperasikan oleh NPM semuanya sudah ber-AC. Bus ekonomi non-AC akhirnya dipensiunkan mengikuti kemauan dan selera masyarakat. Demikianlah perkembangan PT NPM di tangan pemimpin muda Angga Virkansa Khairul. Kini NPM kembali menjadi bus Minang yang kembali meraih masa keemasannya. Sejak berdiri, ciri khas bus NPM selalu ada 4 warna, yaitu putih, merah, kuning, dan hijau. Mereka tidak melupakan sejarah, warna tersebut juga merupakan warna kebesaran bus NPM. Demikianlah sejarah PT NPM dan perkembangannya yang kini sudah dijalankan oleh 3 generasi. Tahun 2021 ini genaplah 84 tahun usia PT NPM ini. Memang sudah lama sekali ya, dan masih tetap eksis serta masih mampu bertahan mengikuti selera zaman. Maju terus perusahaan Minang, jayalah NPM. Salam dari kami, tim Mr. Handy. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurang akuratan informasi yang kami berikan. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Horas, horas, horas. Majuah juah man bantakrina. Salam sehat.